kita berteman sesama pendeta, kita bisa mungkin baik di depan, tapi kita juga melakukan sesuatu yang buruk di belakangnya. Ada banyak hal yang ketika saya ceritakan, ketika saya akan bongkar di mana-mana, mungkin orang, teman-teman saya yang lama akan semakin membenci saya. Tapi it's okay, tidak ada masalah. Yang penting tidak pernah membenci Islam. Dan kenapa hari-hari ini saya bergerak untuk membeli gereja? Itu bukan hari ini saya orang kaya, tetapi berdasarkan pengalaman saya, waktu saya melayani dulu, ada beberapa pendeta yang menawarkan gerejanya untuk dijual kepada saya. Meminta tolong kepada saya, Pak, tolong Pak, gereja saya dibeli. Ada satu gereja di Batu Retno, pendetanya berinisial MS, sampai datang ke Semarang, ke rumah saya, menangis-nangis, Pak, tolong Pak, gereja saya dibeli. Yang tadinya 600 jadi 500, jadi 400. Ada satu pendeta lagi T, bilang, ini ada permasalahan dengan orang yang mewakafkan tanahnya. Mosok sertifikatnya masih dipegang. Sekarang saya baru tahu kenapa orang itu sertifikatnya tidak dikasihkan ke Pak Pendeta tadi. Mungkin sudah digadein atau dijual nanti. Ya, jadi kenapa hari ini saya membeli gereja dan mendatangi tempat-tempat di mana pendeta yang dulu menawarkan gerejanya ke tempat saya. Bukan hari ini saya ingin membuat masalah. Saya hari ini datang sebagai seorang muslim, ingin menolong Anda. Ingin menolong pendeta yang ingin menjual gerejanya. Jadi bukan hari ini saya melakukan sesuatu yang jahat. Tetapi alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegakkan keadilan, menegakkan agamanya. Di desa di mana di Gentan itu saya dikhianati oleh gereja besar, di situ ternyata ada gereja yang dijual, ditawarkan ke khalayak umum. Ke khalayak umum. Bahkan Pak Kadesnya pun juga ikut menawar. Artinya ditawarkan oleh ke siapapun. Jadi bukan hanya khusus untuk kalangan Kristen aja Pak itu ditawarkan? Tidak. Okay. Dan alhamdulillah saya bertemu teman-teman, ketemu dengan Kohani, dan saya share ke beliau, dan beliau ini adalah juga seorang mualaf yang tentunya juga mantan crash warrior seperti saya. Dan kemudian kami mulai mengumpulkan bersama teman-teman ini, teman-teman reuni SMA nih, tanda kutip ya, untuk memulai bagaimana membebaskan rumah Tuhan ini supaya tetap menjadi rumahnya Tuhan. Saya tidak pernah mengatakan tempat ini akan saya jadikan gereja kembali. Kalau hari ini ada orang jual gereja dan meminta saya untuk membeli dan kemudian menjadi gereja lagi, saya tidak akan membeli seperti kasus di Gentan ini. Karena di Gentan ini bukan gereja lagi. Tulisannya plang tentang jadwal ibadah tidak ada. Tulisan gerejanya apa sudah tidak ada. Ketika saya masuk itu juga di dalamnya tidak ada kursi, tidak ada alat band, tidak ada mimbar, tidak ada satupun barang di sana. Dan tempat ini menjadi kosong karena sudah ditinggalkan oleh gerejanya dalam organisasi, tanda petik organisasi, sudah tidak dilakukan peribadatan. Dan kemudian ditawar-tawarkan. Kalau ditawar-tawarkan, hari ini di situ ada dua gereja yang sedang bertempur nih untuk menjangkau jiwa. Ada gereja G, S, titik-titik, dan gereja B dari Solo. Mereka di situ. Kenapa mereka tidak beli? Ya, mereka tidak beli karena di tempat itu tidak menguntungkan. Itu desanya di pojok Klaten, sudah mau ke arah perbatasan Jogja, persembahannya sedikit. Ada perhitungan untung dan rugi. Tapi insya Allah hari ini, ketika kami kasih ditambah dengan tauhid, kami akan lakukan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala di hidup kami. Bahkan nyawa pun kami rela. Hari ini saya sudah jelaskan bahwa sekali lagi kami tidak membeli gereja GK titik-titik. Saya tidak membeli. Kalau hari ini akadnya adalah memberi gereja, saya akan minta kepada Pak Pendetanya. Yang pertama yang saya minta, jemaatnya. 1,
bahwa gereja itu harus menyerahkan seluruh bangku yang ada di dalamnya, termasuk mimbar dan alat musik, dan semua komponen yang ada di dalam situ. Tidak boleh berkurang. Yang kedua, saya tetap minta jemaatnya mana untuk tetap ada di gereja itu. Karena saya membeli gereja, kalau saya nanti membeli gereja, kemudian tidak ada perpuluhan, tidak ada persembahan, gimana saya nanti balik modalnya. Jadi, ketika saya membeli bekas gedung gereja itu, ketika kami ada di notaris, di situ tidak ada satupun perjanjian mengatakan saya membeli gereja. Bahwa kami membeli tanah dan bangunan di atasnya. Dan hari ini kami pakai untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat setempat. Bukan hanya untuk orang muslim. Siapapun termasuk orang dari agama saya yang lama, untuk bersama-sama memakai itu untuk dimakmurkan. Kemarin secara simbolik kami memang melakukan salat di sana. Tapi itu bukan bagian dari kami ingin mengubah tempat itu menjadi masjid. Tetapi kami ingin bahwa tempat itu mulai dimurnikan dari atmosfer yang buruk. Yaitu atmosfer di mana ketika orang dengan label agama, mulai dengan label pelayanan atau gereja, selalu memikirkan tentang keuntungan dan kerugian. Di situ kami tidak memikirkan antara keuntungan dan kerugian, dan kami mulai memuji dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa demikian saya batasi karena konteksnya adalah Pak Yu maling motor. Secara jelas tadi bahwa hari ini saya tidak perlu untuk maling motor. Ketika hari ini saya menjadi mualaf, ada banyak orang yang tanpa mengenal saya memberikan motor kok. Kalau hanya cuma motor. Tetapi ketika hari ini pula saya mulai keliling ke tempat-tempat di mana saya pelayanan. Ketika saya menanyakan gereja-gereja yang dijual, saya membawa saksi. Bahkan saya dokumentasikan bahwa benar ada banyak gereja yang dijual. Tapi sekarang mereka pada WA ke saya dan menulis dengan besar-besar, gereja tidak dijual. Loh Pak, tidak ingat waktu dulu bilang gerejanya dijual. Kemarin pun terakhir kan juga masih ngomong ketika Bapak belum lihat konten saya di YouTube. Bapak ketika itu Bapak masih bermesra-mesra dengan saya. Ya, saya juga memberkati kan Pak. Di WA-nya juga masih tersimpan. Terima kasih Pak atas berkatnya. Emang Bapak tidak pernah berpikir itu uang dari mana? Dari dulu dan sampai sekarang, Bapak tidak pernah berpikir uang dari mana gereja dibangun. Uang nyolong, uang apa, korupsi, uang apa, tidak pernah tanya. Dan hari ini saya mau katakan Pak, itu uang dari saudara-saudara kita yang dari Muslim. Kami sangat berbahagia bisa membantu Bapak dalam keadaan sakit. Ada Bapak dalam sakit ekonomi juga, kami membantu. Demikian Pak. Saya rasa di channel-channel sebelah jika ingin komen, bisa langsung hubungi di WA saya. 0813-3153-6509. Saya, mantan pendeta Yohanes, akan siap untuk apa yang Bapak keluhkan. Di masa lalu saya, di masa jahiliyah saya akan bertanggungjawabkan apa saja itu. Tetapi ingat Pak, hari ini ketika saya jadi Islam dan saya berislam, saya tidak akan pernah lakukan apapun seperti yang saya pernah lakukan dulu bersama-sama bapak-bapak ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ingatkan bahwa apa yang saya lakukan di dalam program jajan gereja ini, bukan kami datang kemudian kami memaksa untuk gereja kami bayar untuk jajan, tetapi adalah penawaran sendiri dari pihak gereja dan para pendeta menawarkan gerejanya untuk dijual. Di Karanganyar juga ada, dan itu sudah hari ini dijadikan pondok pesantren. Artinya apa yang dilakukan kami umat Islam hari ini sebenarnya membantu orang kesusahan yang menjual gerejanya. Kenapa hari ini justru kami yang menolong malah diolok-olok seakan kami menipu, seakan-akan kami melakukan hal yang jahat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sebagai Yohanes, mantan pendeta, boleh Anda kecewa dengan saya dan kemudian mulai membunuh karakter saya. Tetapi ingat, karakter saya dibunuh itu bukan masalah. Tetapi ketika nyawa saya belum dibunuh, saya akan bersama umat Islam
bersama Muslim, bersama semua orang yang mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya yang harus disembah, dan kemudian Nabi Muhammad SAW adalah utusannya, saya tidak akan pernah berhenti. Jadi ingat, channel-channel yang sering mendiskreditkan saya, ada nomor telepon saya tadi, silakan hubungi saya. Kita bertemu head to head. Kita selesaikan, dan jika Anda laki-laki, selesaikan. Saya tidak akan bawa teman, kita akan ke tempat yang netral, dan kita akan bertemu head to head. Wassalamualaikum warahmatullahi Face to wabarakatuh. face.